Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan di siang hari ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan dan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang kepemimpinan, kekuasaan, dan politik dalam mata kuliah perilaku organisasi. Adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Lalu apa saja sih yang menjadi pokok bahasan pada pertemuan kita pada siang hari ini? Yang pertama, tentang pendahuluan dan pengertian kepemimpinan. Lalu studi klasik kepemimpinan, teori-teori dan gaya kepemimpinan, perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan serta relasi di antaranya, kekuasaan otoritas dan pengaruh, klasifikasi kekuasaan, penghargaan koersif dan legitimasi, klasifikasi kekuasaan referen keahlian, relasi kekuasaan dan politik, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang. Kepemimpinan merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kepemimpinan tentunya merupakan faktor penting dalam lingkup politik yang juga berkaitan dengan kekuasaan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tentunya tidak terlepas dari kekuasaan dan politik. Kedua kata ini sering dihubungkan satu sama lain. Namun, untuk memahami tentang apa itu kekuasaan dan politik, serta apa hubungan di antara keduanya, memerlukan pembahasan yang luas dan terperinci. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan dan menggunakannya. Selanjutnya masuk pada topik pembahasan yang pertama, yakni pengertian kepemimpinan. Terdapat beragam definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli. Richard L. Duff menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu pengaruh yang berhubungan antara para pemimpin dan pengikut. Kemudian, Gibson menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya menggunakan pengaruh untuk memotivasi orang-orang guna pencapaian suatu tujuan. Masih berhubungan dengan pengaruh, Kartono menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain, untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Berdasarkan beberapa pengertian yang diutarakan oleh para ahli pada slide sebelumnya, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu, agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Studi kepemimpinan klasik. Studi tentang kepemimpinan ini sejak dulu telah banyak menarik perhatian para ahli. Sepanjang sejarah dikenal adanya kepemimpinan yang berhasil dan tidak berhasil. Selain itu, kepemimpinan banyak mempengaruhi cara kerja dan perilaku banyak orang. Berikut secara singkat akan dijelaskan perkembangan studi klasik dari kepemimpinan tersebut. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, studi kepemimpinan Iowa. Usaha ini dilakukan untuk mempelajari kepemimpinan pada mulanya yang dilakukan pada tahun 1930 oleh Ronald Lippitt dan Ralph K. di bawah pengarahan Kurt Lewin di Universitas Iowa. Dalam penelitian ini, klub hobi anak-anak yang berumur 10 tahun dibentuk. Setiap klub diminta untuk memainkan 3 gaya kepemimpinan, yakni autokratis, demokratis, dan semuanya sendiri, laissez-faire. Lalu yang kedua, studi kepemimpinan Michigan. Teori perilaku kepemimpinan Michigan adalah studi kepemimpinan yang berasal di Universitas Michigan pada tahun 1950-an. Teori tersebut mengidentifikasi prinsip-prinsip dan jenis gaya kepemimpinan yang mengarah pada produktivitas yang lebih besar dan peningkatan kepuasan kerja. Studi mengidentifikasi 2 gaya kepemimpinan yang luas. Yang pertama,
kepemimpinan yang berpusat pada pekerjaan, dan kepemimpinan yang berpusat pada karyawan. Pada studi ini mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan yang berbeda. Lalu yang ketiga, studi kepemimpinan Ohio. Penelitian ini dipelopori oleh Biro Penelitian Bisnis dari Universitas Ohio State di negara bagian Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1945. Suatu penelitian dalam bidang kepemimpinan secara interdisipliner yang beranggotakan ahli psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah identifikasi berbagai dimensi yang independen dari perilaku seorang pemimpin. Studi ini didasarkan pada pemikiran dasar bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang tergantung pada sejauh mana seseorang pemimpin menekankan perannya sebagai pemrakarsa struktur tugas yang akan dilaksanakan oleh bawahan, dan sejauh mana serta dalam bentuk apa seorang pemimpin memberikan perhatian kepada bawahannya. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat. Teori ini beranggapan bahwa kepemimpinan memerlukan sifat, ciri yang menjamin keberhasilan setiap situasi. Keberhasilan seorang pemimpin diletakkan pada kepribadian atau personality. Teori ini dikembangkan dengan cara berusaha menggali karakteristik bawaan pimpinan yang berhasil maupun kurang berhasil. Yang kedua adalah teori perilaku. Teori ini memandang bahwa kepemimpinan harus dipandang sebagai hubungan di antara orang-orang. Keberhasilan seseorang pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam berhubungan dan berinteraksi dengan segenap anggotanya. Yang terakhir adalah teori lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Lahirnya seorang pemimpin adalah melalui evolusi sosial dengan cara memanfaatkan kemampuan untuk berkarya dan bertindak. Pemimpin harus mampu mengubah dan gaya kepemimpinannya sesuai tuntutan situasi dan zaman. Gaya kepemimpinan. Pada dasarnya, gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Franklin dalam Onong Effendi mengemukakan ada 3 gaya pokok kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini bersifat mutlak. Semua keputusan hanya berada di satu pihak, yaitu pada pemimpin otoriter itu sendiri. Pemimpin otoriter ini memimpin tingkah laku bawahannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengambilan keputusan, peran serta anggota tidak diperlukan. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini berdasarkan sistem demokrasi. Demokrasi di sini ialah cara melaksanakan kepemimpinannya secara demokratis, yaitu dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, semua keputusan yang ada merupakan keputusan bersama dari semua anggota organisasi. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Nantinya, pendapat yang paling banyak akan dijadikan keputusan organisasi tersebut dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Fungsi pemimpin di sini ialah menuntun serta mengkoordinasikan proses pengambilan suatu keputusan tersebut. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan bebas. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin menjalankan peranannya secara pasif. Pemimpin menyerahkan segala usaha kegiatannya untuk menentukan dan mencapai anggota-anggota kelompok. Beliau hanya menyediakan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk pekerjaannya itu. Pemimpin tidak mengambil inisiatif apapun meskipun ia berada di tengah-tengah kelompok. Di sisi lain, James menggambarkan ada 5 gaya kepemimpinan berdasarkan teori kepemimpinan perilaku. Yang pertama ada gaya kepemimpinan autokratis. Dijelaskan bahwa apa yang dilakukan pemimpin dengan gaya ini hanyalah memberitahukan tugas seseorang serta menuntut kepatuhan orang secara penuh tanpa bertanya-tanya. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan birokratik.
Ciri pemimpin yang birokratis adalah pemimpin yang mengatur kelompoknya dengan berpegang sepenuhnya pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan diplomatis. Pemimpin di sini lebih cenderung memilih memberikan motivasi terhadap karyawannya yang diharapkan nantinya karyawannya dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu di mana pemimpin dengan gaya ini suka mengajak para anggotanya untuk berpartisipasi lebih aktif lagi, baik secara luas atau dalam batas-batas tertentu dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, ada gaya kepemimpinan free rein leader. Pemimpin dengan gaya ini memberikan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah pemimpin telah menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh anggotanya, lalu anggota tersebut dibebaskan dalam sistem bekerja dan bertindak tanpa pengarahan atau kontrol lebih lanjut, kecuali apabila. Nah, sekarang kita akan membahas terkait perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan serta relasi di antaranya. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi semua anggota kelompok organisasi untuk melakukan suatu kegiatan serta proses interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan kekuasaan adalah suatu kapasitas dan kemampuan untuk menghasilkan dampak dan akibat pada orang lain. Kekuasaan mengandung suatu kompetensi atau kemampuan yang belum tentu efektif dilakukan. Bisa saja seseorang itu memiliki kekuasaan, namun tidak digunakan olehnya. Jadi, tidak akan terjadi apa-apa jika memang kekuasaan tersebut tidak digunakan oleh pemiliknya. Yuk, mari kita bahas tabel perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Aspek pembeda yang pertama ada kesesuaian tujuan. Kepemimpinan itu membutuhkan kesesuaian tujuan antara pimpinan dengan orang yang dipimpinnya. Sedangkan kekuasaan itu tidak membutuhkan kesesuaian tujuan dan erat kaitannya dengan ketergantungan. Untuk aspek pembeda yang kedua, ada arah pengaruh. Kepemimpinan berfokus pada pengaruh atasan atau pemimpin terhadap bawahannya. Sedangkan kekuasaan itu bisa berpengaruh kemana saja. Dan aspek yang ketiga, ada cara implementasi. Kepemimpinan itu menekankan pada cara atau gaya kepemimpinan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kekuasaan itu memfokuskan diri pada taktik-taktik untuk mendapatkan kesepakatan. Dan aspek pembeda yang terakhir adalah kepemilikan, di mana kepemimpinan itu bisa dimiliki secara individual. Sedangkan kekuasaan itu tidak hanya dimiliki oleh individu tertentu, tetapi juga bisa dimiliki oleh beberapa atau sekelompok orang. Nah, sekarang kita masuk ke relasi kekuasaan dan kepemimpinan. Relasi itu artinya hubungan ya teman-teman. Jadi hubungan kekuasaan dan kepemimpinan itu dapat diibaratkan seperti gula dengan manisnya, jadi tidak bisa dipisahkan. Atau bisa juga kita ibaratkan seperti gula dan semut. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Jadi seorang pemimpin yang efektif merupakan pemimpin yang dapat mengelola kekuasaannya. Sehingga pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya dengan benar untuk meningkatkan kinerja para bawahannya. Jadi, kepemimpinan itu biasanya akan diikuti dengan yang namanya kekuasaan. Jika kepemimpinan tanpa kekuasaan, maka tidak akan ada artinya, dan hal tersebut menyebabkan pemimpin yang tidak memiliki kekuasaan tadi tidak mampu untuk mengambil sebuah keputusan. Jika sebaliknya, kepemimpinan dengan kekuasaan, maka organisasi tersebut akan berjalan dengan efektif. Berulun biri ampuni arso telah berbenak berewasa adalah didapatkan oleh seseorang yang berulang bersyarat kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan dan diberikan. Kewenangan tidak boleh berlebih kewenangan.
Jadi beroleh membuat seseorang lupa untuk mempengaruhi nilai orang lupa lain sesuai dengan keinginan dari berlaku. Otoritas berurut PN dalam arahan analisis sosial bahwa wewenang otoritas adalah institusionalisme bahwa kekuasaan dilibatkan sebaru kekuasaan telah berbeli wewenang telah berbeli keabsahan atau berawal dari anggota masyarakat banyak membantu dalam istilah pemerintahan sudah pemerintahan artinya berhasil dalam perbendaharaan antara kekuasaan otoritas dan pengaruh otoritas atau kewenangan adalah syarat untuk bersambing dengan perintah dari perlunya persuasi dan argumentasi orang di satu sisi terkait kehandalan dan pasangan di sisi lainnya jika kekuasaan berusaha pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain bahwa otoritas berarti untuk mempengaruhi orang lain tersebut. Otoritas bisa bersifat de jure atau de facto. Selanjutnya ada klasifikasi kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan yaitu suatu kekuasaan yang didasarkan atas pemberian harapan, pujian, penghargaan, atau pendapatan bagi terpenuhinya permintaan seorang pemimpin terhadap bawahannya. Yang kedua, kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif yaitu suatu kekuasaan yang didasarkan atas rasa takut seorang pengikut merasa bahwa kegagalan memenuhi permintaan seseorang pemimpin dapat menyebabkan dijatuhkannya suatu bentuk hukuman. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi yaitu kekuasaan yang diperoleh secara sah karena posisi seorang dalam kelompok atau hierarki keorganisasian. Klasifikasi kekuasaan. Kekuasaan referensi atau referent power. Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan referensinya ini pada umumnya disenangi dan dikagumi oleh orang lain karena kepribadiannya. Kekuatan pimpinan atau manajer dalam kekuasaan referensi ini sangat tergantung pada kepribadiannya, yang mampu menarik pada bawahan atau pengikutnya. Kesenangan daya tarik dan kekaguman para bawahan dapat memberikan identifikasi tersendiri terhadap pengaruh pimpinannya. Pimpinan yang selalu tampil dengan kepribadian yang jujur, satu kata dengan perbuatan, taat pada agama, loyal pada undang-undang negara, sederhana gaya hidup dan tutur katanya, atau mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri, maka pemimpin seperti ini mempunyai kekuasaan referensi yang tinggi. Selanjutnya, kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini bersumber dari keahlian, kecakapan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain. Seorang pemimpin yang tinggi kekuasaan keahliannya ini kelihatannya mempunyai keahlian untuk memberikan fasilitas terhadap perilaku kerja orang. Relasi kekuasaan dan politik.
Kekuasaan dan politik adalah sesuatu yang ada dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, karena keberadaannya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi. Kekuasaan dan politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, organisasi keagamaan, kelompok, bahkan pada unit keluarga. Politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Politik dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu, karyawan, dan kepentingan manajer, serta kepentingan organisasi. Ketika keseimbangan tersebut tercapai, kepentingan individu akan mendorong pencapaian kepentingan organisasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. A. Yang kesimpulan. Kepemimpinan merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penentu keberhasilan organisasi, terutama dalam proses menuju perubahan. Kepemimpinan ini juga telah berkembang dari masa ke masa, sehingga terdapat berbagai macam klasifikasi, baik teori maupun penerapannya. Dalam studinya, kepemimpinan dibedakan menjadi 3, yaitu studi kepemimpinan Iowa, studi kepemimpinan Ohio, dan studi kepemimpinan Michigan. Alam studi kepemimpinan tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan pada masing-masing studi. Kepemimpinan mempunyai banyak teori yang mendasari hingga gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda setiap organisasi. Semua gaya tersebut pasti saja sangat berpengaruh terhadap jalannya dan kinerja organisasi. Setiap organisasi memiliki pemimpin yang berhak untuk menjalankan gaya kepemimpinannya itu sendiri dan menentukan gaya kepemimpinannya itu sendiri untuk memilih gaya kepemimpinannya tersebut. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan mempunyai perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan. Kekuasaan merupakan suatu kapasitas dan kemampuan untuk menghasilkan dampak dan akibat pada orang lain. Dan yang terakhir ada saran. Seseorang pemimpin dalam sebuah organisasi sangatlah memerlukan gaya kepemimpinan untuk memimpin organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan ditentukan dengan sebaik-baiknya dan melihat mana gaya yang cocok dengan organisasi tersebut. Seorang pemimpin tidak selalu membanggakan kekuasaan dan jabatannya, sehingga seseorang pemimpin masih bisa mengajak para bawahannya untuk bekerjasama sesuai dengan gaya kepemimpinan yang dianut.